pekerjaan yang baik menurut Allah, yang halal menurut Allah, tapi jarang pernah disampaikan. Orang menganggap suatu pekerjaan yang nggak wajar, yang nggak wajib. Contoh kecil, ya, sebenarnya masalah besar bukan kecil. Ketika Allah memerintahkan untuk bersatu, ini kan wajib, ya. Tapi kenapa umat Islam tidak merasa wajib bahwa bersatu itu? Karena tidak sering didendangkan, tidak sering diiklankan, tidak sering disampaikan, tidak sering ditablikkan kepada seluruh umat manusia. Akhirnya bahwa umat Islam ini tidak merasa punya hutang terhadap Allah, melanggar ajaran Allah tentang umat harus bersatu. Nah, maka kita akan dianggap berhasil oleh Allah sampai umat Islam itu mau bersatu atau menolak. Itu baru kesintingan kita berhasil. Dan yang sinting-sinting itu masuk surga. Nabi Muhammad sinting nggak menurut mereka? Sinting. Nabi aja dianggap sinting. Yang dijamin surganya oleh Allah, yang masuknya tanpa hisab, orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika beliau menghidupkan sunatullah, orang-orang ramai-ramai menganggap Muhammad Muhammad gila. Bahkan qalu hadza sihrun mubin, ramai-ramai menunjuk Muhammad itu tukang sihir. Enggak hebat itu. Ya, maka kita jangan bersedih hati, biarkan. Maka saya selalu menyampaikan, ayo kita niatnya beribadah itu cuma karena Allah. Kita itu cuma pamernya sama Allah, ya. Pamernya karena Allah, enggak ada pamer kepada yang lain-lain. Karena kalau kita pamer kepada manusia, berakhir kecewa. Inilah suatu pemahaman yang selama ini pecah di tengah-tengah kalangan umat Islam, gara-gara umat Islam jauh dari kepemimpinan. Maka kapanpun dan dimanapun, waktu keadaan apapun yang kita hajatkan, tidak ada salah dan tidak ada dosa kalau kita mengajak kepada umat manusia untuk bersatu dalam satu kepemimpinan. Maka sering saya sampaikan, fase sekarang, zaman sekarang ini, tidak ada yang lebih utama dan prioritas kita mengajak beribadah kepada Allah selain kita mengajak umat Islam bersatu. Itu adalah dakwah yang paling pas dan yang paling prioritas dalam kondisi sekarang ini. Kita berteriak apapun hukumnya. Sekarang semua orang berteriak, ribuan bahkan jutaan mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berapa banyak tiap malam umat Islam yang mendengar kalimat ini? Berapa ribu, berapa juta mereka menyimak kalimat ini disampaikan. Tapi ketika harinya karena tidak ada pemimpin, silahkan hukum kembali terhadap keyakinan. Hukum kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang yakin siam silahkan siam atau saum, yang tidak ada urusan. Maka prioritas hari ini adalah bersatu dalam satu kepemimpinan. Ini kalau sering kita sampaikan dimanapun kita berada, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa'tasimu bihablil jami'an, atiullah wa rasulullah lil amri minkum. Lama-lama mereka akan berpikir, wih, ini orang-orang ini kok kalau ngajak bersatu terus, nanti dia berpikir, oh iya berarti kita ini sudah bersatu atau belum? Ya. Karena apa? Jangankan kita hari ini orang awam. Kemarin saja kita berdialog dengan orang yang gelarnya, kalau kata Khalifah panjangnya kayak butut ekor sapi, gelarnya ada LC, ada MDS, macam-macam. Ya, mereka mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu sesuai agar umat Islam itu yang penting tidak gontok-gontokan. Jadi sudah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau kita ini ngumpul begini nih, ya, kita tidak saling berantem, tidak saling bertengkar, berarti sudah terjaga ukhuwah. Kalau sudah terjaga ukhuwah, berarti umat Islam sudah bersatu. Hanya sebatas itu pemahaman mereka. Ya. Sampai saya tanya, Ustaz, yang dimaksud wa'tasimu bersatu itu yang semacam apa? Ya begitu. Ketika kita berada, ya, dalam keadaan dimanapun dan kapanpun, lebih dari 2-3 orang dan kita tidak saling gontok-gontokan, itu namanya sudah bersatu. Itu gelar yang diraih, harus nyebrang lautan, harus naik pesawat yang jauh ke sana, harus mengorbankan harta bendanya. Memahami wa'tasimu bihablillahi jami'an hanya sekedar itu. Tapi kita hari ini yang tidak begitu
mengeluarkan biaya banyak untuk mendapatkan ini semua. Pendidikan kita hampir setara antara SMA, SD, dan SMP. Tapi ketika Allah memilih kita, akhirnya Allah pahamkan kepada kita yang namanya bersatu itu adalah suatu perintah, sehingga tidak mungkin sebuah perintah tanpa Allah memberikan uswah atau contoh. Maka wajar saja kalau Allah katakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Bersyukur kalian atas nikmat Allah yang telah Allah berikan pada antum semua. Apa itu? Yang setiap saat antum minta berkali-kali, minimal 17 kali kepada Allah. Paling kalau bulan Ramadan berapa kali itu? Hari semalam banyak. Saking malasnya ngitung, bukan nggak bisa ngitung. Saking malasnya ngitung. Apa permintaan umat Islam? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sistem yang lurus, jamaah yang benar. Bukan minta surganya Allah, tapi yang dia minta 17 kali dalam sehari semalam adalah wadah atau jalan atau jamaah atau sistem yang lurus. Artinya lurus itu sesuai dengan sunnatullah dan sunnatur Rasul. Doa kita diijabah oleh Allah SWT. Cepat Allah memberikan ijabah pada kita. Seharusnya syukur kita bukan semakin berkurang, tapi semakin maksimal kita mensyukuri yang Allah berikan pada kita. Karena kita manusia biasa yang hidupnya setiap saat kita bergelumur dengan dosa.